Selamat malam bagi kita semua, terkhusus kepada seluruh CGP Angkatan 7 dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya adalah Dedi Edward Perlindungan Sinaga, CGP Angkatan 7 Kota Pekanbaru, dari SD Negeri 44 Pekanbaru. Fasilitator Nelwati SPD MPD, pengajar praktek Donijar SSI. Tugas ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1a.6 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut, Ki Hajar Dewantara memberikan 3 strategi pemikiran, yaitu yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya sebuah proses bagaimana guru mampu mendorong siswa agar dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga anak merasa bersukacita, sehingga terlibat langsung dalam proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, sebagai pendidik harus menuntun kodrat anak. Kodrat anak ada 2. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam artinya kondisi anak yang dibawa sejak lahir, yang dipengaruhi oleh segala budaya dan lingkungan di mana anak itu berada dan berkaitan dengan baik buruknya sifat suatu lingkungan. Sedangkan kodrat zaman yaitu perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, di mana seorang pendidik dituntut harus memiliki kemampuan yang dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu mengimbangi kodrat zaman pada anak tersebut, sehingga kodrat zaman yang dimiliki anak betul-betul menguasai IT atau teknologi yang terjadi pada zamannya. Contoh, kodrat alam seorang anak yang berada di pedesaan. Maka di situ anak harus belajar bagaimana mengembangkan mungkin pertanian, sehingga pertanian yang akan dihasilkannya berbuah yang manis. Begitu juga dengan kodrat zaman. Kodrat zaman pada zaman anak saat ini contohnya yaitu menggunakan IT, contoh HP. Maka sebagai guru harus mampu atau memiliki kemampuan dalam mengarahkan kodrat anak tadi, kodrat zaman tadi, sehingga dia memiliki kemampuan dalam mengelola perkembangan zaman saat ini, sehingga sesuai dengan perkembangan pendidikan abad ke-21. Yang ketiga, strategi yang ketiga adalah guru harus menjadi pamong atau yang disebut dengan trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan guru menjadi teladan. Guru menjadi teladan ini mencakup dalam artian yang luas, yaitu baik itu sikap, kedisiplinan,
cara berpakaian, dan keprofesionalan maupun cara berbicara. Semua itu harus kita berikan sebagai contoh kepada siswa. Bagaimana mungkin siswa yang kita harapkan memiliki karakter dan budi pekerti yang betul-betul baik, sedangkan gurunya tidak memiliki atau tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa. Yang kedua, yaitu ing madya mangun karsa, artinya di tengah memberi motivasi. Sebagai guru, kita harus mampu memberikan motivasi kepada anak-anak atau peserta didik kita. Ketika dia sudah mulai motivasinya sudah mulai menurun, maka di situ kita hadir untuk menyemangati dia kembali sehingga dia betul-betul mampu memaksimalkan kodrat yang dia miliki. Yang ketiga, tutwuri handayani, artinya guru di belakang harus mampu memberi dorongan kepada siswa. Dalam hal ini, guru ataupun siswa harus bekerja sama sehingga ketika si murid dia sudah mulai kehilangan arah atau sudah tidak arah yang jelas, maka guru harus mampu memberikan dorongan supaya dia kembali memiliki kekuatan, memberikan materi-materi yang mudah dia tangkap. Apabila ketiga hal ini dilakukan, maka menurut Ki Hajar Dewantara, manusia Indonesia adalah manusia yang berbudaya sehingga manusia Indonesia itu adalah manusia yang maju. Berikutnya, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dilaksanakan, yang telah dilaksanakan baik di kelas maupun di sekolah. Yang pertama yaitu mengadakan bimbingan dalam kegiatan keagamaan. Dalam kegiatan keagamaan ini, di sini kita akan memberikan bagaimana adanya berserah diri kepada Tuhan. Dan di sini bagaimana karakternya juga dibentuk. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini telah dilaksanakan. Jadi fokus guru adalah peserta didik, bukan siswa fokus pada guru. Sehingga pembelajaran betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Berikutnya adalah pembelajaran berpusat pada siswa, contohnya adalah yang di sekolah kami atau di kelas kami yang lakukan adalah belajar mandiri menari, dalam hal ini menari. Siswa dibebaskan memilih tarian apa yang dia mampu atau dia sukai. Artinya tidak ada paksaan dari guru harus tarian A atau tarian B. Dan mereka di sini juga harus merdeka belajar. Merdeka belajar artinya belajar tidak hanya fokus di dalam kelas tetapi di luar kelas juga bisa belajar sehingga mereka mampu mengeluarkan ide-ide dan merasa nyaman tanpa suasana yang pengap atau kondisi kelas yang kurang nyaman. Selanjutnya, belajar dengan menggunakan alat peraga dan metode yang variatif. Dalam hal ini, apabila guru menyampaikan atau memberikan pengajaran dalam suatu pendidikan dibarengi dengan alat peraga, maka diharapkan siswa itu lebih mudah memahami dan merasa lebih senang apabila metode-metode pembelajaran yang dilakukan di kelas atau di sekolah itu bervariasi, tidak hanya model ceramah tetapi model diskusi boleh diikut atau model tanya jawab. Kemudian kita harus juga belajar sesuai dengan kodrat alam. Terkhusus di lingkungan sekolah kami, itu alamnya adalah alam pegunungan, di mana pada umumnya di situ orang tua bekerja sebagai
buat batu bata. Buat batu bata ini tentu menggunakan tanah liat. Pada saat itu si anak kita berikan tugas, yaitu untuk membuat patung yang terbuat dari bahan tanah liat, sehingga dia betul sesuai dengan alamnya. Jadi alamnya tidak mungkin kita suruh dia dengan besi, membuat dari besi, sedangkan alamnya adalah alam tanah yang penuh dengan tanah liat untuk penggunaan batu bata. Sedangkan kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk karakter atau sikap siswa di sekolah kami, yang pertama adalah kegiatan ibadah, yang kedua piket kelas, yang ketiga kegiatan pramuka, kemudian budaya bersalaman. Selanjutnya kita adakan aksi sosial. Aksi sosial ini dalam misalnya siswa-siswa kita akan lakukan kunjungan terhadap siswa yang sudah sakit lebih dari 3 hari. Kemudian kita akan mengadakan namanya infak kelas secara sukarela. Artinya tidak ada paksaan. Di situ kita mengajarkan siswa bagaimana dia berkontribusi sesuai dengan sila kedua. Kemudian yang ketiga adalah intak yang diadakan setiap hari Jumat. Adapun tantangan yang dihadapi di sekolah atau di kelas dalam pelaksanaan penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah kurangnya pemahaman dalam pemahaman nilai-nilai budi pekerti karakter dari siswa. Yang kedua, orang tua pada umumnya hanya fokus pada tuntutan kognitif saja. Yang ketiga, pendidik dalam hal ini guru belum sepenuhnya mengikuti perkembangan zaman dalam hal ini bidang IT. Keempat, kurangnya peran serta orang tua dalam mendukung pendidikan anak di sekolah. Kelima, anak susah diatur dengan kata-kata. Keenam, kurangnya dukungan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan terkhusus di kelas yang kami kelola. Solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, mengadakan pertemuan dengan orang tua seperti dengar pendapat atau berdiskusi. Yang kedua, guru atau pendidik harus berusaha mengikuti berbagai kegiatan pelatihan untuk mengupgrade kemampuan diri, baik secara online maupun offline. Yang ketiga, berdiskusi dengan orang tua beserta kepala sekolah. Dalam hal ini membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan siswa. Keempat, membuat kesepakatan-kesepakatan kelas yang dapat dilaksanakan tanpa ada paksaan. Itulah yang dapat kami lakukan di sekolah. Sebagai kesimpulan, manusia dalam hal ini anak sejak lahir telah memiliki atau telah membawa kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru dalam rangka mendidik siswa atau anak harus memiliki kemampuan atau mengupgrade kemampuannya sehingga anak menjadi mampu dalam menjalani kehidupannya. Dalam kegiatan pembelajaran, gunakanlah media yang mendukung kemampuan kognitif anak sesuai dengan kodratnya. Demikian paparan kami, Guru Bergerak Indonesia Maju. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.